Halo semua, kamu pernah nggak sih lagi males banget ngapa-ngapain, terus biar enak ngelesnya bilang, aku kan introvert. Atau mungkin kamu lihat temanmu sering banget pakai alasan itu setiap kali diajak keluar atau ada kerja kelompok. Jujur deh, ini sering banget kejadian kan? Seolah-olah label introvert itu jadi tiket gratis buat menghindari segala tanggung jawab atau interaksi sosial yang nggak kamu suka. Tapi beneran nggak sih itu introvert? Atau jangan-jangan cuma topeng untuk kemalasan kita? Oke, mari kita luruskan dulu. Apa sih sebenarnya definisi introvert yang asli itu? Aku tahu, banyak banget miskonsepsi di luar sana. Introvert itu bukan berarti antisosial, bukan berarti pemalu, apalagi pemalas. Itu adalah tentang bagaimana kamu mendapatkan dan mengisi ulang energimu. Seorang introvert sejati merasa energinya terkuras di lingkungan yang terlalu stimulatif, seperti pesta besar atau pertemuan sosial yang ramai. Setelah itu, mereka butuh waktu sendirian untuk charge ulang baterai mental mereka. Kamu mungkin merasa lelah setelah banyak berinteraksi, dan energi kamu pulih saat kamu menyendiri dengan buku, musik, atau sekedar merenung. Ini adalah tentang kebutuhan fisiologis dan psikologis untuk keseimbangan. Bayangkan HP kamu, setelah dipakai seharian buat sosmed dan teleponan, baterainya pasti habis kan? Kamu butuh ngecharge di tempat sepi. Nah, itu analogi sederhananya untuk introvert. Kamu tetap bisa berinteraksi, bekerja sama, bahkan memimpin, tapi kamu sadar kapan kamu butuh mundur sejenak untuk memulihkan diri. Ini bukan pilihan, tapi mekanisme bawaan. Jadi kalau kamu sering butuh waktu sendiri setelah berinteraksi intens, itu adalah tanda introvert. Tapi kalau kamu menghindari interaksi karena nggak mau berusaha, itu cerita lain. Nah, sekarang mari kita bongkar introvert palsu ini. Orang yang malas sering banget menggunakan label introvert sebagai tameng untuk menutupi keengganan mereka untuk beraktivitas, atau bahkan sekedar berinteraksi. Perbedaannya itu mendasar banget, di akarnya loh. Seorang introvert asli, seperti yang aku jelaskan tadi, punya sistem saraf yang lebih sensitif terhadap dopamin, hormon yang terkait dengan reward dan motivasi. Mereka cepat merasa overwhelmed oleh stimulasi eksternal, makanya butuh waktu sendirian untuk menenangkan diri dan memproses informasi. Ini adalah sebuah preferensi energi, bukan kekurangan motivasi. Mereka akan tetap mengerjakan tugas, berinteraksi jika perlu, tapi dengan manajemen energi yang berbeda. Mereka mencari kualitas daripada kuantitas dalam interaksi sosial. Mereka punya energi yang terbatas untuk berinteraksi, jadi mereka memilih interaksi yang berarti bagi mereka. Beda banget sama kemalasan. Kemalasan itu, jujur aja, seringkali adalah pilihan. Ini adalah penolakan untuk mengeluarkan upaya, meskipun kamu tahu itu adalah hal yang seharusnya kamu lakukan. Kamu menghindari pekerjaan bukan karena kamu akan kelelahan secara mental dari interaksi, tapi karena kamu nggak mau capek, nggak mau pusing, atau takut gagal. Ini bukan soal charging ulang baterai, tapi soal menghindari pakai baterainya sama sekali. Kamu mungkin lebih suka rebahan, scroll media sosial, atau menunda-nunda tugas penting karena merasa nggak ada mood atau gairah. Ini adalah tentang kurangnya dorongan internal, bukan respons terhadap stimulasi berlebih. Kemalasan sering berakar dari rasa takut, kurangnya disiplin, atau bahkan kurangnya tujuan. Seringkali kamu sadar bahwa ada yang harus kamu lakukan, tapi kamu memilih untuk tidak melakukannya, dan seringkali mencari-cari pembenaran. Dan alasan aku introvert itu jadi salah satu topeng paling populer saat ini. Ini seperti membandingkan orang yang butuh istirahat karena lari maraton dengan orang yang nggak mau keluar rumah sama sekali karena malas jalan. Keduanya di rumah, tapi alasannya fundamental berbeda. Dan ini bukan cuma soal salah paham definisi loh. Menggunakan label introvert sebagai alasan untuk kemalasan itu bahaya banget buat hidup kamu. Coba kamu bayangkan, bagaimana kalau kamu terus-menerus menolak kesempatan untuk networking, belajar hal baru, atau berkolaborasi hanya karena kamu bilang aku introvert, padahal sebenarnya kamu cuma malas. Dalam karir, kamu bisa kehilangan promosi, kesempatan proyek besar, atau bahkan gak dikenal atasan karena kamu selalu menghindar dari rapat penting atau presentasi. Padahal mungkin kamu punya ide brilian, tapi ide itu nggak pernah sampai karena kamu lebih memilih bersembunyi di balik alasan palsu ini. Rekan kerja akan melihat kamu sebagai orang yang nggak bisa diandalkan, dan itu akan jadi reputasi yang sulit dihilangkan. Dalam bisnis, kamu mungkin kehilangan klien potensial, nggak berani pitching ide, atau nggak mau menghadiri event-event penting yang sebenarnya bisa membuka banyak pintu. Bisnis itu butuh interaksi, butuh keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Kalau kamu menunda dan menghindar, bagaimana bisnismu bisa berkembang? Kamu akan terjebak di tempat, melihat orang lain maju, dan kamu cuma bisa menyesal.
Di ranah hubungan, ini juga mengerikan. Kamu mungkin menjauh dari teman-teman yang peduli, melewatkan momen-momen berharga bersama keluarga, atau bahkan menyia-nyiakan potensi hubungan romantis. Orang lain akan merasa kamu tidak peduli, tidak berusaha, atau bahkan egois. Kamu akan merasa kesepian, terisolasi, padahal sebenarnya kamu yang membangun tembok itu sendiri dengan alasan palsu ini. Kamu kehilangan kepercayaan, koneksi, dan dukungan sosial yang sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaanmu. Hidup ini penuh dengan kesempatan yang seringkali datang lewat interaksi dan keberanian. Kalau kamu terus-terusan mengklaim diri introvert untuk menghindari tantangan, kamu akan bangun suatu hari nanti dan menyadari bahwa kamu telah melewatkan terlalu banyak hal berharga. Kamu akan merasa stagnan, penuh penyesalan, dan kehilangan banyak potensi diri yang sebenarnya bisa kamu kembangkan. Tapi ada kabar baiknya, kalau kamu memang seorang introvert sejati, kamu punya kekuatan unik. Kamu bisa menjadi pendengar yang hebat, pemikir yang mendalam, dan pengamat yang jeli. Kamu mampu fokus pada tugas dengan intens, menghasilkan ide-ide orisinal karena waktu sendirianmu itu adalah inkubator kreativitas. Banyak tokoh sukses dunia adalah introvert loh. Mereka tahu cara memanfaatkan kekuatan mereka dan mengelola energi mereka dengan bijak. Mereka nggak menghindari dunia, tapi mereka memilih kapan dan bagaimana mereka berinteraksi. Mereka tahu batasan mereka, tapi mereka juga tahu potensi mereka. Kuncinya adalah kejujuran pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar butuh waktu sendiri untuk memulihkan energi setelah hari yang panjang? Atau kamu hanya mencari alasan untuk menghindari tantangan atau tanggung jawab? Jika kamu memang introvert, peluklah identitasmu itu. Pahami cara kamu mengisi ulang energi dan jadwalkan waktu untuk dirimu sendiri tanpa rasa bersalah. Bangunlah strategi untuk berinteraksi secara efektif tanpa menguras dirimu. Tapi kalau kamu menemukan dirimu sering memakai aku introvert hanya sebagai alasan untuk menunda, menghindar, atau bermalas-malasan, ini saatnya untuk berhenti. Jujurlah pada dirimu. Aku tahu mungkin gak nyaman, tapi ini langkah pertama menuju pertumbuhan. Akui kemalasanmu, pahami apa yang mendasarinya, lalu buat langkah kecil untuk mengatasinya. Jangan biarkan label itu menghambat potensimu. Kamu punya kontrol atas pilihanmu. Kamu bisa menjadi versi terbaik dirimu. Apakah kamu introvert sejati atau hanya perlu sedikit dorongan untuk lebih proaktif? Pilihan ada di tanganmu. Jadilah pribadi yang jujur dan bertanggung jawab atas dirimu, dan lihat bagaimana hidupmu bisa berubah jauh lebih baik.